在上面，有人在急速靠近。就是火云堂，跟古文明遗迹中的记载完全符合。Yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan rekap alur cerita Donghua Swell Star part kedua ya guys ya. Waduh, sorry ya guys ya, agak telat gitu rekap bagian keduanya. Menyadari serangan yang dilepaskan tidak bisa menembus tubuh ular naga, Lo Fang pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, serta memancing sang monster menjauh dari pusat kota. Meski pada awalnya tindakan ini berjalan sesuai harapan, tapi naas seiring berjalannya waktu, Lo Fang justru berada di tengah-tengah kepungan 9 kepala naga ular, sehingga membuatnya merasakan kekuatan mental. Oleh sebab itu, Abang Codet bertujuan untuk memikirkan cara lain keluar dari tekanan ini. Pasalnya tubuhnya tidaklah bisa menampung kekuatan mental 9 kepala naga ular. Walaupun kejadian barusan membuat Cuki yang menyemaskan kondisi Lo Fang, hanya saja pengawas yang memintanya agar kalem dulu, di mana sang MC menggunakan kekuatan tersebut sebagai media antara penghubung antara kekuatan mental dirinya bersama 2 kepala naga ular. Tapi jika Lo Fang tidak bisa mengatasi hal ini, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping akibat penyerapan energi spiritual yang terlalu berlebihan. Di sisi lain, sambil menyaksikan di balik layar kaca, Liao mengatakan, metode yang digunakan Lo Fang untuk menyeimbangkan 2 lonjakan energi spiritual dari sang monster cukup mengagumkan. Hanya saja kemampuan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup dan tidaklah boleh sampai ada kegagalan. Terlebih lagi jika Lo Fang terlambat mengetahuinya, bisa dipastikan berakibat fatal. Mendengarkan analisa Liao, Tante Nina tiba-tiba saja memiliki sebuah ide untuk melihat penderitaan Lo Fang. Dia lantas meretas sistem satelit militer pangkalan R03, melepaskan program virus karya tersebut, sehingga membuat suhu tubuh Lo Fang meningkat drastis, dan kembali memasuki alam sadar 9 kepala naga ular. Tepat di momen ini, demi mencegah terkurasnya energi spiritual Abang Codet, instruktur Chiang lantas bertindak nekat untuk menyelamatkannya, serta menggunakan bom peledak melakukan bundir membunuh 1 kepala sang monster, sehingga ketiga rekannya langsung memanfaatkan hal ini untuk memberikan serangan kejutan. Pasca kejadian barusan, di saat Lo Fang cuma bisa pasrah melihat kondisinya, instruktur Chiang telah memasuki alam kesadarannya, dan berpesan untuk melindungi seluruh penduduk kota Hanxia dari invasi naga ular. Mendengarkan pesan ini, seketika membuat Lo Fang bangkit dari keterpurukan, bahkan langsung menyerap balik energi spiritual monster naga, sehingga dia memiliki tingkat kepercayaan cukup tinggi membalaskan kematian instruktur Jiang. Singkat cerita, walaupun invasi monster naga telah usai, namun hal tersebut menjadi pukulan telak bagi Lo Fang. Pasalnya instruktur Chiang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan dirinya. Pengawas Chiang lantas memintanya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, di mana orang mati sudahlah tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Terlebih lagi tujuan menjadi seorang praktisi bukan hanya untuk melindungi orang-orang di sekitar, melainkan untuk melindungi seluruh umat manusia di masa depan. Keesokan harinya, sambil mengenang kisah masa lalunya bersama instruktur Jiang, Lo Fang telah mendatangi upacara pemakaman pangkalan kota Jiangnan sebagai tanda pahlawan berjasa di medan perang. Oleh sebab itu, Lo Fang segera meletakkan setangkai bunga untuk senior Lugang bersama Jiang. Lo Fang. Di sisi lain, 5 instruktur bela diri segera melakukan sidang rapat membahas tentang penyerangan sebelumnya.
Walaupun mereka belumlah mengetahui pasti motivasi kejadian tersebut, serta menyebabkan kerugian cukup besar. Namun untuk mengantisipasi penyerangan berikutnya, maka instruktur Wang meminta seluruh rekan-rekannya mempercepat pelatihan Dewa Perang. Setelah menyepakati hal ini, orang terkuat di bumi alias Hong menyarankan seluruh anggota untuk menemuinya di ruangan pribadi. Sementara itu, ngelihat Abang Codet dipenuhi rasa kecewa, kesal, frustasi, dan melampiaskan amarahnya, instruktur di Jiangfang mencoba untuk menenangkan suasana, serta memberikan motivasi kepadanya, di mana ruangan gravitasi ditemukan reruntuhan kuno nomor 9 hutan tropis Amazon yang kemungkinan berasal dari peradaban alien. Oleh sebab itu, PBB langsung menyumbangkan ruangan gravitasi pada camp elit untuk menciptakan jenius muda berbakat melampaui level Dewa Perang. Nah, dikarenakan Lo Fang belumlah dianggap sebagai pejuang, instruktur Fang lantas memintanya untuk berlatih giat lagi untuk memasuki daftar peringkat naga hitam, di mana hanya inilah satu-satunya cara agar dia bisa menggunakan ruangan gravitasi untuk meningkatkan kekuatan, sehingga Fang memberikan waktu sekitar 1 tahun supaya Lo Fang bisa menempati peringkat 100 besar. Malam harinya, ngelihat kepercayaan diri Lo Fang begitu kuat mencapai 100 besar, baik Jixing bersama Zoro tidaklah bisa mengganggu keputusannya. Oleh sebab itu, Jixing memintanya berburu para monster lebih banyak dari peserta lain, serta mengikuti ujian menara pelatihan camp elit. Namun karena Abang Codet berada di peringkat 183, maka dia memiliki waktu 1 jam untuk berlatih. Jixing melanjutkan, walaupun aturan menara ujian mengharuskan Lo Fang meningkatkan pukulan, hanya saja pendatang baru memiliki hak penilaian di bulan pertama untuk menerobos ujian selanjutnya, dan tidaklah boleh gagal dalam ujian tersebut, sehingga Lo Fang akan mendapatkan hak istimewa pada ujian pertama. Singkatnya, setelah Abang Codet mengerti dengan penjelasan ini, dia lantas memutuskan pergi bersama para murid ke hutan belantara, kemudian memanfaatkan waktu luang melatih teknik pedang, lalu menggunakan ruang gravitasi untuk menerobos level berikutnya. Terlebih lagi jika Lo Fang dapat memasuki 100 daftar naga hitam selama 1 bulan penuh, maka dia menjadi orang ke-6 lulus ujian. Jixing bilang dari 4 orang tersebut, mereka telah lulus dan melampaui level Dewa Perang. Sedangkan orang terakhir adalah Candice yang saat ini menempati posisi urutan ke-89 selama 2 tahun bergabung camp elit. Di sisi lain, ketika William bersama Candice lagi asyik main adu pedang, seorang wanita seblak alias Janet malah sempat-sempatnya mendatangi area pelatihan, di mana dia bertujuan untuk menantang pewaris keluarga Bolinas mengasah keterampilan pedang. Tidak berselang lama, Tante Nina mencoba untuk menghubungi Candice, serta menjelaskan tentang kematian Li Wei yang diakibatkan oleh seorang master spiritual alias Lo Fang, sehingga dia bertujuan untuk meminta bantuan kepadanya. Meski Candice hendak menolaknya, dengan alasan jika dia tidaklah ingin mencari musuh di aula bela diri ekstrim, tapi Leo mencoba untuk membujuk si ponakan. Pasalnya dalam rapat sebelumnya, Leo mendapatkan kepercayaan dari Sugang pewaris keluarga Su membentuk sebuah aliansi dan memiliki seorang adik perempuan bernama Susin. Bahkan di bawah kepemimpinan keluarga Su, para praktisi kota Hanxia kini telah meningkat pesat. Oleh sebab itu, Leo berniat untuk menjodohkan Candice dengannya. Terlebih lagi jika mereka berhasil, Candice akan mendapatkan dukungan khusus keluarga Su, sekaligus menjadi orang kepercayaan aliansi HR, sehingga memperkokoh posisinya sebagai pewaris utama keluarga Bolinas. Di sisi lain, Mbak Susin lagi bermesra-mesraan dengan Abang Codet melalui video call, di mana ternyata Lo Fang memberikan kabar jika dirinya akan pergi besok pagi ke hutan belantara. Meski dia tidaklah mengetahui kondisi medan ujian serta monster yang akan dia hadapi, namun di tengah-tengah percakapan tersebut, Sugang terlihat mendatangi kamar adiknya, serta meminta Susin untuk menyudahi video call. Waduh, rese guys ya. Keesokan harinya, Lo Fang bergegas menuju kota 1001 untuk memulai ujian. Pasalnya di ujian kali ini dia haruslah membunuh beberapa monster level menengah sampai tertinggi,
sehingga dapat mencatatkan namanya dalam daftar naga hitam, serta memperoleh latihan khusus memasuki ruangan pelatihan camp elite sebagai murid baru. Singkat cerita, melihat kedatangan Lo Fong memasuki ruangan pelatihan, serta kembali mengikuti ujian awal bulan, sontak saja menarik perhatian beberapa murid. Pasalnya, bagaimana mungkin dia bisa menempati posisi 100 besar naga hitam dalam waktu singkat? Oleh sebab itu, mereka lantas mencoba untuk menyaksikan perkembangan sang murid baru. Sementara itu, setelah Candice menyelesaikan ujian menara pelatihan, dia tiba-tiba saja mendapatkan panggilan WhatsApp dari William, di mana Lo Fong sedang melakukan ujian menara, bahkan mencapai peringkat 120, dan kemungkinan bisa menyusul poin Candice. Meskipun begitu, pewaris keluarga Bolinas tidak memperdulikan peringkat Lo Fong, dengan alasan jika dia ingin melihat seberapa jauh pemuda tersebut bisa melampauinya, dan tiba-tiba... Sayangnya, dikarenakan batas waktu telah berakhir, Lo Fong harus gagal di tahap B level kedua. Puas mendapatkan hasil poin 102 daftar naga hitam, sehingga menggemparkan seluruh murid. Walaupun bakatnya sangat luar biasa hebat, akan tetapi Lo Fong hanya memiliki waktu sekitar 2 hari sebelum ujian akhir bulan, dan beranggapan apakah sang MC masih dapat menyingkirkan peringkat yang dicatat keluarga Bolinas. Tidak berselang lama, Candice telah memuji kemampuan Lo Fong. Namun hal ini tidaklah cukup menembus peringkat 100 besar. Terlebih lagi batas ujian akhir bulan hanya tersisa 2 hari. Oleh sebab itu, Candice memperingatkan Lo Fong untuk suren aja. Abang Codet lantas menegaskan, sebelum tanggal 28, dirinya pastilah mencapai 100 teratas. Setelah kepergian Candice, William segera memberitahu Lo Fong kalau Candice akan mengunjungi kediaman keluarga Su besok hari untuk melamar Susin, serta memintanya untuk sadar diri. Pasalnya Lo Fong berasal dari keluarga Kismin, sedangkan Candice adalah pewaris keluarga Bolinas. Dengan adanya perbandingan langit dan bumi, William beranggapan kalau Lo Fong hanya ingin memanfaatkan harta keluarga Su. Buset, cocote-bacote ini orang pedes juga ya guys ya. Meski bebacot William hampir memancing kemarahan Abang Codet, tapi dia mencoba untuk bersikap santuy dan mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut, sehingga Lo Fong berambisi untuk menyelesaikan ujian di bulan pertama, serta menggemparkan seluruh dunia atas pencapaiannya. Malam harinya, mengetahui bahwa Susan telepon gak diangkat, Sugang mencoba untuk menenangkan suasana dan memintanya berhenti berharap yang tidak pasti, serta membanding-bandingkan Lo Fong keluarga Kismin dengan pewaris utama keluarga Bolinas. Terlebih lagi kakeknya telah mempertimbangkan masa depan Susin, sehingga Sugang menyarankan sang adik untuk fokus berjodohan dengan Candice. Ucapan barusan semakin membuat Susin nambah gamut, serta beranggapan jika mereka selalu mementingkan hal pribadi tanpa memikirkan perasaannya. Meskipun begitu, Sugang tidaklah bisa berkata apapun. Pasalnya Lo Fong telah menyinggung Liao bersama Venina, dan cepat atau lambat Abang Codet akan menjadi target mereka. Beberapa saat kemudian, sambil mengangkat telepon dari Mbah Susin, Lo Fong bilang dirinya baru saja menyelesaikan ujian, sehingga dia segera meminta maaf telah membuatnya khawatir. Di tengah-tengah percakapan tersebut, menyadari kedua pasangan ini lagi ujian, serta mendapatkan masalah baru, Lo Fong mencoba untuk menenangkan Susin. Dirinya pastilah memiliki cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta sang kekasih untuk melewati semua ini bersama-sama. Keesokan harinya, di saat beberapa murid sedang memuji bakat Candice dan menganggap kalau sang MC tidaklah bisa menyelesaikan ujian akhir bulan, serta hanya memiliki batas waktu sekitar 1 jam, Lo Fong akhirnya menunjukkan diri, bahkan langsung menantang Candice bertaruh, di mana jika dia berhasil memecahkan rekor pewaris utama keluarga Bolinas, maka dia harus membatalkan perjodohan tersebut. Bukannya menerima tantangan ini, Candice justru menolak taruhan tersebut.
Singkat cerita, setelah Lo Feng dinyatakan lulus dalam ujian menara lantai kedua tahap B, dia kembali mengikuti penilaian tahap C, di mana Lo Feng diharuskan membunuh 4 monster naga armor besi. Nah, dikarenakan Lo Feng memiliki waktu cukup terbatas, bahkan tidaklah mudah mengalahkan 4 naga sekaligus dalam satu kali serangan, maka dia lantas memikirkan cara lain untuk menyingkirkan satu persatu dan mencari posisi kelemahan sang monster. Sambil bertahan di tengah-tengah gempuran kedua naga atribut api dan angin, Lo Feng telah menggunakan 9 pedang guntur untuk menjauh dari lokasi tersebut, bahkan dengan pintar memanfaatkan mobil rongsokan untuk menghindari serangan dari segala arah, sehingga membuat naga atribut angin harus menerima kemampuan api. Oleh sebab itu, Lo Feng dengan cepat melepaskan teknik 3 pedang guntur untuk mengakhiri ujian, dan mencatatkan posisinya di peringkat 63 daftar naga hitam. 等级提升至3.0。 Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kabar mengenai keberhasilan Lo Feng langsung mendadak VYP ke seluruh organisasi praktisi dunia, sehingga membuatnya dijuluki sebagai jenius berbakat dari negara Hanxia, dan menarik perhatian kelima instruktur aula bela diri ekstrim. 波莱纳斯那边， Di sisi lain, ketika 5 instruktur sedang mengadakan rapat membahas tentang bakat Lo Feng di usia muda bisa menggemparkan seluruh dunia, serta memenuhi syarat memasuki pelatihan Dewa Perang Aula Bela Diri Ekstrim, para instruktur tiba-tiba saja mendapatkan perintah dari Hong mengenai pelatihan Lo Feng. Keesokan harinya, sesuai instruksi dari Ketua Hong terhadap invasi para monster di kota Pangkalan Jiangnan, pengawas Wang ditugaskan memilih peserta latihan dari kompetisi dadakan, di mana sang pemenang akan mendapatkan sebuah kontrak perjanjian. Selain memperoleh hadiah khusus berupa armor zirah tempur, 1 teknik rahasia, serta bonus uang kaget 10 miliar, orang tersebut akan mendapatkan darah naga senilai 80 miliar untuk meningkatkan 2 level. Pengawas Wang melanjutkan, kompetisi seleksi dibagi menjadi 2. Tahap pertama akan berlangsung selama 2 bulan, menggunakan sistem poin antar grup menyisakan 16 peserta. Sedangkan tahap kedua menggunakan sistem 1v1 dengan sistem gugur. Setelah para peserta mengerti aturan tersebut, pengawas Wang lantas memulai kompetisi. 挑战罗丰盛，挑战罗丰盛。 Seiring berjalannya waktu, baik Zoro bersama Lo Feng terlihat memasuki arena pertarungan. Meski di awal perbaku hantaman berjalan cukup seimbang, bahkan Lo Feng dapat mengimbangi pergerakan Zoro. Namun hal ini tidaklah bertahan cukup lama. Pasalnya Zoro berhasil memanfaatkan kelemahan Lo Feng. 挑战 Sayangnya, pencapaian Zoro seketika pudar. Pasalnya dia memiliki poin di bawah Candice. Sehingga dalam pertarungan selanjutnya, pewaris utama keluarga Bolinas akan bertemu dengan Zoro. Bahkan hanya mengandalkan teknik pedang, Candice berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Menyaksikan pertarungan tersebut, jelas saja menarik perhatian Lo Feng. Selain dirinya akan menghadapi Candice, Lo Feng sendiri mengetahui kesenjangan teknik pedang. Oleh sebab itu, dia langsung tancap gas berlatih teknik pedang. Sementara itu, melihat sang MC kesulitan, pengawas Fang telah menghampirinya, serta mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya, meski 2 bulan terakhir kemampuan pedang bersama kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, hanya saja pukulan Candice di bawah kemampuan Lo Feng. Mendengarkan ucapan barusan, Lo Feng pada awalnya berniat menggunakan kekuatan mental untuk menutupi kesenjangan tersebut. Namun sayangnya Jiang Fang menolaknya, dengan alasan kalau teknik ini tidaklah memiliki pengalaman bertarung. Oleh sebab itu, pengawas Fang menyarankan Lo Feng untuk mengembangkan teknik pedang 9 guntur mencapai tahap 4. Hanya saja hal ini sangatlah mustahil dapat mencapainya dalam waktu 1 bulan. Meskipun begitu, Lo Feng tetaplah bersikeras melanjutkan pelatihan selama 1 bulan dan mengikuti kompetisi tahap kedua, di mana hanya inilah satu-satunya cara untuk menutupi kesenjangan teknik pedang antara mereka berdua.
Malam harinya, sambil mengingat saran Jising bahwa dirinya haruslah memikirkan kesamaan menerobos tahap ketiga pedang 9 guntur, Lo Feng mencoba untuk fokus bermeditasi dalam ruangan. Meski telah gagal di percobaan ini, hanya saja dia berhasil menemukan cara lain dan berharap di pertandingan babak final bisa menerobos teknik pedang 9 guntur tahap 4. Di sisi lain, setelah tim hacker aliansi HR dapat membobol sistem keamanan bela diri ekstrim, Tante Venina kembali menghubungi Candice, serta memintanya untuk memanfaatkan sistem ini membalaskan kematian Li Wei. Bukannya mematuhi perkataan sang bibi, Candice justru menolaknya, dengan alasan jika Lo Feng hanyalah praktisi keroco, sehingga dia menyarankan Venina untuk ngopi santuy aja. Terlebih lagi kompetisi ini adalah kesempatan baginya membuktikan seluruh kekuatannya di hadapan keluarga Bolinas. Singkat cerita, di saat beberapa murid terlihat melakukan prediksi tentang pertarungan kedua jenius bela diri camp elite, baik Lo Feng bersama Candice terlihat memasuki ruangan virtual kompetisi. Bahkan disaksikan langsung oleh Venina dan juga Liao di balik layar kaca. 战斗开始。 肯迪斯这小子， Sambil melihat duel baku hantam berjalan cukup seimbang, ketika Lo Feng dalam posisi terdesak, pengawas Wang lantas mengatakan, sang MC menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol kakinya di bagian gedung, sehingga membuatnya mampu bertahan dari tekanan Candice. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, hal mengejutkan tiba-tiba saja kembali terjadi. Venina langsung memulai aksinya mereta sistem ruangan virtual dan mengganggu jalannya pertarungan, bahkan membuat konsentrasi Abang Codet menjadi tidak stabil, sehingga mengakibatkan tangannya pocel sebelah. 糟了！ Pasca kejadian ini, bukannya segera menyelesaikan pertarungan, Candice justru tidak ingin harga dirinya jatuh karena tindakan Venina. Pasalnya, efek samping dari peretasan sistem memiliki batas waktu sekitar 30 detik. Oleh sebab itu, Candice berniat untuk menunggu Lo Feng bangkit dari keterpurukan. Nah, dikarenakan Candice memutuskan hanya menggunakan satu tangan untuk menghadapi Lo Feng, maka sang MC tanpa pikir panjang langsung berinisiatif melakukan serangan, serta mengombinasikannya dengan kekuatan mental dan memanfaatkan puing-puing di area tersebut. Tepat di momen ini, ketika Lo Feng hampir saja dalam posisi terdesak, dia merasakan terobosan pedang 9 guntur tahap 4, di mana Lo Feng haruslah memfokuskan seluruh energi spiritual ke arah satu titik, sehingga dia berhasil memenangkan pertarungan. Di sisi lain, tepatnya di kantor aliansi HR, Sugang telah menghampiri Susin, serta mengatakan jika dia sudah salah menilai Abang Codet. Oleh sebab itu, dia bersama kakeknya akan mempertimbangkan perjodohan Susin dengan pewaris utama keluarga Bolinas. Mendengarkan ucapan ini, seketika membuat Susin jadi salah tingkah. Pasalnya, Lo Feng telah menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga Zhou. Tapi sayang, Susin tidak bisa menceritakan risiko yang dihadapi saat melakukan perjalanan di benua Australia Selatan. Singkat cerita, setelah Lo Feng memilih-milih sesuai hadiah yang telah ditentukan aula bela diri ekstrim, robot virtual segera memintanya untuk menunggu di halaman villa, di mana pesannya akan tiba dalam waktu 1 jam. 身份确认。 Sambil melihat buku panduan darah naga, serta mengingat benda ini dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 2 level, bahkan mencapai praktisi tahap menengah, Lo Feng segera meneteskan darah naga ke bagian tubuh dan membuatnya merasakan sakit luar biasa hebat. Walaupun menurut buku panduan darah tersebut memiliki efek samping, hanya saja Lo Feng tetap mencoba untuk melawan rasa sakit ini dan tiba-tiba... Keesokan harinya, setelah sadarkan diri,
Menyadari kekuatan tubuhnya meningkat pesat, Lo Fang bergegas menuju ruangan pelatihan mencoba seberapa jauh kekuatan mental dan juga kekuatan tinjunya, di mana ternyata hasil pukulan tinju Lo Fang naik 3 kali lipat dari sebelumnya, sehingga membuatnya dapat memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Dewa Perang. Merasa cukup dengan pencapaian tersebut, Lo Fang lantas meninggalkan ruangan. Di waktu yang sama, melihat daftar pukulan Abang Codet jelas aja menggemparkan seluruh murid. Bahkan menurut analis Xia Jixing, kekuatan pedang guntur Lo Fang setara di level Dewa Perang tahap menengah, serta melampaui seluruh murid aula bela diri ekstrim. Menyadari kekuatan mental Lo Fang adalah salah satu dari master mental terbaik yang pernah dia temui, Hong lantas memerintahkan pengawas yang untuk membawanya ke dalam ruangan. Tanpa basa-basi melihat kehadiran Lo Fang, serta merasa yakin jika pemuda tersebut bisa menyelesaikan urusannya, Hong meminta Lo Fang untuk selalu waspada terhadap seseorang. Pasalnya, menurut informasi yang didapatkan orang tersebut adalah musuh yang pernah Lo Fang singgung. Merasa ucapan ini memanglah benar, Lo Fang terlihat menjelaskan secara detail mengenai kejadian di hutan belantara kota Pangkalan Jiangnan, di mana ketika dia berada dalam posisi terdesak, Lo Fang mencoba untuk mengalahkan pengawal Tuan Muda Li Wei, serta bergegas meninggalkannya seorang diri, sehingga alasan itulah yang membuat Lo Fang menyembunyikan identitasnya sebagai master spiritual. Oleh sebab itu, demi kelangsungan Lo Fang fokus pelatihan aula bela diri Jixian, maka Hong akan menjamin keselamatan seluruh keluarganya. Sebelum Abang Codet melanjutkan perjalanan, Hong telah membawanya ke salah satu ruangan pribadi. Selain mengatakan jika Liao berhasil melewati ujian reruntuhan peradaban kuno nomor 9, dia juga mendapatkan set armor Dewa Perang Hitam. 你的飞刀甚至100%覆盖全别心意，形成防护战衣。 Di sisi lain, ketika Liao bersama Vinena sedang mempersiapkan senjata meriam laser untuk membalaskan dendam kematian putranya, mereka berdua tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari kantor pusat, di mana selaku Dewan Aliansi HRI Saudara memperingatkan Vinena agar tidak bertindak macam-macam terhadap keluarga Lo Fang. Jika melanggar, dia akan menerima sanksi dari seluruh aliansi. Melihat Vinena panik bukan main, Liao mencoba untuk menenangkan suasana. Terlebih lagi, ancaman ini pastilah berkaitan dengan Hong bersama Lisan. Pasalnya cuma mereka berdua saja yang dapat memerintahkan seluruh aliansi di bumi. Meski Hong telah mengetahui rencananya, tapi dia tidaklah bisa menghentikan urusan pribadi kepada Lo Fang. Oleh sebab itu, Liao meminta Nina untuk menyerahkan masalah ini. Terlebih lagi, dia sudah mempersiapkan 3 pasukan level Dewa Perang. Buset, Mimin kirain Bayuan, ternyata bawa kawan nih guys ya. 的怒火吧，罗峰，我在南澳大陆等你。 Sebelum para murid memulai misi bertahan hidup di benua Australia Selatan dalam waktu hampir 1 bulan, pengawas Wang lantas memberikan sebuah alat komunikasi berupa jam. Dan setelah mereka berhasil menyelesaikan misi, pengawas Wang akan menjemput para murid sesuai titik lokasi. Oleh sebab itu, Wang menyatakan ujian resmi dimulai. Tidak berselang lama, menyadari tempat ini dipenuhi monster level raja, Senior Jiang pada awalnya menawarkan diri untuk mengajak Lo Fang bekerja sama. Namun sayangnya Lo Fang menolak tawaran tersebut dengan alasan jika Liao akan menargetkan dirinya, sehingga Lo Fang bergegas melanjutkan perjalanan. Pasca kepergian Lo Fang, Wang Tao telah menghampiri si Jiang bersama Zhou Ruo dan beralasan jika dia ingin memberikan salam untuknya sambil membahas kerjasama. Namun dikarenakan si Jiang mendapatkan penolakan dari Lo Fang, maka Wutong memintanya untuk memberikan nomor WhatsApp. Hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Di saat Liao bersama ketiga rekannya dalam perjalanan, Tante Nina langsung menyampaikan sebuah informasi terkait lokasi Lo Fang. Namun sedang proses pencarian.
Oleh sebab itu, Nina meminta Liao untuk menunggu kabar selanjutnya. 我一定会亲手为我们的儿子报仇。等我回来。 Sementara itu, di saat Lo Fang baru saja ngebantai gorila iblis tingkat Lord Menengah, dia tanpa sengaja melihat kemunculan monster Raja Gorila Emas lagi asyik mukbang piton perak. Meski Lo Fang tidak memiliki peluang untuk menangkap sang raja, namun masih ada satu cara lain mengalahkan gorila emas. Sehingga Lo Fang dengan cepat mengombinasikan kekuatan mental bersama teknik pedang 9 guntur untuk memburunya. Setelah masalah di tempat ini aman terkendali, serta mendapatkan panggilan dari si Ji yang selalu waspada pergerakan aliansi HR, Lo Fang ternyata sudah meninggalkan jam komunikasi di ruangan kamar. Oleh sebab itu, Abang Codet lantas bergegas mencari lokasi persembunyian untuk mengawasi pergerakan Liao. 来了。 Mengetahui 3 orang di samping Liao berada di level Dewa Perang, serta melihat ada beberapa kotak hitam di lokasi tersebut, bahkan memiliki jarak 3 mil dari kaki pegunungan, Lo Fang memutuskan bergerak melalui jalan rerumputan Land of Dawn untuk mengurangi resiko yang dia hadapi nantinya. 就这么办，他们应该发现不了。借着杂草掩护。走快点。 Sambil mengamati pergerakan tim Liao, menyadari kekuatan terkuat pisau terbang mencapai jarak 100 meter, serta mereka juga mengambil jalan memutar untuk menghindari para monster, Lo Fang dengan cepat melepaskan pisau terbang ke arah Liao. Namun sayangnya berkat adanya armor Dewa Perang, Liao berhasil memblokir serangan tersebut, sehingga mereka dapat mengetahui posisi Lo Fang. Dalam aksi melarikan diri, bahkan terkepung 3 Dewa Perang jelas aja membuat Lo Fang dalam kondisi terdesak. Namun dia tetaplah bersikeras menghadapi ketiga orang tersebut dan mencoba terus berjibaku menghalau serangan jarak dekat. Tepat di momen ini, melihat Lo Fang tidak lagi mampu melanjutkan pertarungan, Bei Yuan meminta Liao bersama James untuk menyerahkan pertarungan ini kepadanya. Oleh sebab itu dia segera melepaskan teknik pedang samurai. Tapi 能死在这一招下。 Kematian Bei Yuan sontak saja menjadi pukulan terberat Liao bersama James, sehingga mereka berdua tanpa pikir panjang langsung menyerang dari segala arah. Namun untungnya saja Lo Fang berhasil melarikan diri. 混蛋！我绝对不能死在这里，这样消耗下去没有胜算。 Pasca kepergian Lo Fang semakin membuat James kesal. Pasal Liao tidaklah mengatakan bahwa sang MC ternyata memiliki kekuatan jauh lebih tinggi dari mereka. Terlebih lagi dia mampu seorang diri membunuh kedua rekannya. Merasa muak dengerin bebacot Jamet, Liao memintanya untuk kalem aja. Dirinya masih ada senjata meriam laser melumpuhkan pemuda tersebut, di mana serangan meriam laser dapat menghancurkan seorang dewa perang maupun seekor monster level raja dalam satu kali tembakan. 在激光炮下，立刻组装。 Alhasil, setelah memperbaiki senjata meriam laser, Udin lantas memberikan sebuah informasi kepada Liao kalau dia telah menemukan posisi Lo Fang berada di bawah kaki pegunungan. Hanya saja dirinya tidaklah bisa mengunci senjata untuk mengunci target. Pasalnya gunung ini dipenuhi oleh bebatuan serta berjarak 300 meter. Oleh sebab itu mereka hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan meriam laser. Di sisi lain, merasa kondisi fisik telah pulih sepenuhnya berkat adanya esensi darah naga, Lo Fang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mengamati pergerakan Liao selanjutnya. Hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat. Dengan kemampuan deteksi mental, Abang Codet bisa melihat jelas tindakan Liao.
di mana ternyata kepala keluarga Li telah mempersiapkan senjata meriam laser untuk melumpuhkannya, sehingga Lo Feng mencoba untuk memikirkan cara lain sebelum melakukan pergerakan. Untungnya saja, ketika Liao berhasil melacak posisi Lo Feng dan berniat untuk melepaskan tembakan pertama, pesawat aula bela diri ekstrim akhirnya tiba di lokasi tersebut, sehingga Liao segera menyerahkan urusan ini kepada Udin, sementara dirinya akan melakukan pengejaran. 请你们收起来，光炮，我们会将它带走。 Singkat cerita, dengan mengandalkan sistem radar, Liao akhirnya menemukan posisi Lo Feng, di mana sang MC berlari menuju ke arah pantai selatan. Oleh sebab itu, Liao bergegas untuk memastikan lokasi tersebut. Namun merasa janggal melihat area sekitar, Liao mencoba menghubungi Venina untuk mencari informasi lebih detail. Venina mengatakan, walaupun alat komunikasi Liao memiliki fungsi pelacakan serta pemosisian paling sederhana, tapi minusnya teknologi sistem pelacak. Oleh sebab itu, Venina meminta Liao untuk menunggu sampai dirinya benar-benar dapat mendeteksi posisi Lo Feng. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Lo Feng telah memasuki area dasar sungai untuk menghindari sistem alat komunikasi. Terlebih lagi menyadari kesenjangan level di antara mereka berdua, serta Liao lebih diuntungkan dalam hal kecepatan. Maka Lo Feng memutuskan untuk mematikan jam komunikasi. Tidak berselang lama, setibanya di lokasi yang aman, serta melihat area sekitar dipenuhi kabut, Lo Feng beranggapan jika Liao tidak akan bisa melacak posisinya, bahkan dihuni oleh para monster tingkat Lord. Abang Codet bertujuan untuk mengeksplor lokasi tersebut, dan ternyata... Untungnya saja, dikarenakan Lo Feng memiliki teknik pedang 9 guntur, dia berhasil melepaskan diri dari monster petir. Namun di waktu yang sama, Lo Feng kembali mendapatkan serangan dadakan seekor monster bawah air, sehingga memaksanya menggunakan pisau terbang untuk memberikan serangan kejutan. Terlepas dari kejadian barusan, menyadari sang monster memiliki kemampuan daya penghisap lebih kuat, bahkan mampu menggunakan suara teriakan untuk mengganggu pikiran lawan. Abang Codet beranggapan jika Liao sekalipun tidaklah mudah untuk menahan serangan tersebut. Oleh sebab itu, dia memutuskan menjadikan area Pulau Kabus sebagai tempat tinggal sementara waktu, dan secara sengaja kembali mengaktifkan jam komunikasi untuk memancing Liao mendatangi tempat ini. 你也该来了。 Dan benar saja, ketika Venina mengonfirmasi keberadaan Lo Feng, dia justru merasa cukup aneh dengan tindakan ini. Pasalnya Lo Feng tiba-tiba mengaktifkan alat komunikasinya, sehingga Tante Nina beranggapan jika hal tersebut pastilah untuk menjebak lakinya. Meskipun begitu, Lo Feng justru tidaklah menghiraukan kerisauan Venina, di mana dia tetaplah bersikeras menerjang sungai monster sambil menggunakan armor dewa perang. Dan ternyata... Dikatakan, walaupun kekuatan monster air jauh lebih kuat jika dibandingkan monster darat, namun Liao terus berjuang sekuat tenaga untuk memblokir serangan para monster. Bahkan untungnya saja berkat adanya armor dewa perang, dia berhasil membebaskan diri. Di sisi lain, setelah memasuki pedalaman hutan Pulau Kabut dan melewati berbagai tanaman bunga pemangsa, Lo Feng tanpa sengaja menemukan 9 pohon tanaman raksasa. Namun belum sempat mengeksplor tanaman tersebut, ranting pohon tiba-tiba saja menunjukkan reaksi menerjang dirinya, sehingga memaksa Lo Feng bertahan di bawah gempuran ranting pohon. Mengetahui ranting pohon emas memiliki pertahanan cukup kuat dibandingkan ranting kayu, bahkan membuat posisinya terkepung dari segala arah, Lo Feng dengan pintar memanfaatkan pisau terbang untuk menerobos permukaan tanah meninggalkan area tersebut.
Sementara itu, di saat Liao terlihat memasuki lokasi pedalaman hutan, dirinya tidak hanya melacak posisi Lo Feng, tetapi di Pulau Kabut dia menemukan 9 harta karun disebut roh tanaman yang memiliki jantung pohon willow berusia lebih dari 1000 tahun. Mendengarkan percakapan tersebut, jelas saja menarik perhatian Lo Feng. Ternyata pohon sebelumnya dijuluki sebagai pohon willow tingkat super. Bahkan menurut Google, jantung pohon dapat meningkatkan kekebalan fisik jauh lebih tinggi ketimbang darah naga. Meski dikatakan, hasil ini bisa membuat Liao bersama Venina mengubah sistem pelatihan Dewa Perang, serta melampaui level Dewa Perang. Hanya saja dikarenakan Liao bukanlah tandingan pohon willow, maka dia meminta Venina memanggil bala bantuan aliansi HR dengan imbalan berupa tanaman roh, sehingga Liao dapat memperluas jangkauan untuk menangkap Lo Feng. Pada awalnya, Abang Codet bertujuan untuk menghubungi Aula Bela Diri tentang kejadian ini. Namun mengingat jarak markas aliansi HR lebih jauh dari Aula Bela Diri, Lo Feng lantas memiliki sebuah ide menunggu waktu sekitar 2 jam untuk memanggil Aula Bela Diri Ekstrim dan memutuskan segera menyelesaikan urusan pribadinya bersama Liao. Di sisi lain, ketika para tetua aliansi mengadakan rapat mengenai tanaman roh, serta memanggil penerus keluarga Bolinas yaitu Ketelan, pemuda tersebut akhirnya tiba di ruangan sambil membawa kedua rekannya bernama Keita dan Ivan. Walaupun sang paman berniat untuk menambahkan anggota lagi, namun sayangnya Ketelan justru menolak tawaran ini, dengan alasan jika hal itu hanya bikin jadi nambah beban doang. Bahkan Liao sendiri tidaklah sanggup melawan pohon willow. Oleh sebab itu, dia segera memimpin rekan-rekannya menuju lokasi Pulau Kabut. Singkat cerita, setelah mendapatkan panggilan dari Lo Feng, instruktur Zhu terlihat membawa seorang pengawal pribadi Hong untuk memastikan informasi yang diberikan Lo Feng, di mana hanya dalam sekitar beberapa bulan memperoleh darah naga, pemuda tersebut kini menemukan tanaman roh di Pulau Kabut. Sehingga instruktur Zhu beranggapan jika Lo Feng akan meraih 10% dari hasil penemuannya, sedangkan mereka berdua akan mendapatkan 30%. Sementara itu, ketika Lo Feng sedang melakukan pengintaian, rombongan keluarga Bolinas mengirim seorang master spiritual yaitu Ketelan, Liao lantas menjelaskan beberapa hal tentang pohon willow. Selain cabang ranting emas mencakup jarak 300 meter untuk menyerang target, di tempat ini juga memiliki 9 pohon jantung roh. Merasa cukup mendengarkan penjelasan barusan, Ketelan dengan percaya diri langsung meminta rekan-rekannya untuk menyerahkan hal ini, sehingga dia langsung menunjukkan 14 pedang spiritual memulai serangan. Tepat di momen ini, meski 4 dewa perang berhasil melumpuhkan 1 pohon willow, namun sayang hari apes nggak ada yang tahu, di mana ternyata Lo Feng dengan cepat memanfaatkan situasi ini untuk mengambil jantung roh dan langsung tancap gas meninggalkan area tersebut. Waduh, maling ya guys ya. Kejadian barusan jelas saja memancing kemarahan Ketelan. Pasalnya Liao tidaklah memberikan informasi tentang keberadaan seorang level dewa perang di Pulau Kabut dan merupakan seorang master spiritual. Liao bilang orang tersebut adalah Lo Feng. Dirinya beralasan jika sang MC telah koit sama para monster, namun ternyata Lo Feng masih tetap hidup. Oleh sebab itu, Liao meminta bantuan Ketelan untuk menanggap anggota Camp Elite. Mendengarkan nama tersebut seketika membuat Ketelan tersadar kalau Lo Feng akan segera menghubungi Aula Bela Diri Ekstrim, sehingga dia segera menyerahkan seluruh anggota fokus mengumpulkan tanaman roh. Di sisi lain, menyadari peluangnya sangat kecil mengatasi 3 dewa perang dan master spiritual, Abang Codet memutuskan untuk menggunakan jantung willow 1000 tahun. Siapa tahu bisa meningkatkan level kekuatannya mencapai puncak dewa perang. Terlebih lagi menurut kostumer Camp Elite, dia hanya perlu melepaskan cangkang jantung willow menyerap esensi tersebut. Dalam waktu setengah jam, Lo Feng dapat merasakan peningkatan luar biasa hebat dalam tubuhnya. Selain berhasil menyelesaikan transformasi esensi jantung willow, hal ini juga ternyata membuat kekuatan mental dan kekuatan fisiknya meningkat secara signifikan.
Dengan adanya hal ini, Lo Feng memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi bisa mengatasi ketelan bersama Liao, sehingga dia tanpa basa-basi langsung menuju lokasi tersebut. 又是去看看你要嘎的了。震动鼠王主带兽虫，实力大减。Sementara itu, di saat kelompok ketelan baru saja menumbangkan pohon willow serta merasa puas dengan hasil buruan mereka, namun sayangnya hal ini tidaklah bertahan cukup lama. Pasalnya Abang Codet secara ugal-ugalan menunjukkan diri, bahkan menginginkan jantung Ro. Merasa kesal lihat kelakuan Abang Codet, keempat dewa perang langsung tancap gas menyerang dari segala arah, sehingga memaksa Lo Feng bertahan di bawah gempuran tersebut. Walaupun solo versus Dark System bukanlah sesuatu yang mudah bagi manusia biasa, hanya saja tidak berlaku untuk Lo Feng, di mana berkat esensi jantung Ro dia sangat mendominasi di awal pertarungan. Alhasil, melihat jantung Ropon Willow jatuh ke tangan Lo Feng, bahkan mereka juga tidaklah sanggup melawan sang MC. Liao memutuskan untuk melarikan diri. Hanya saja Lo Feng segera melakukan pengejaran, serta melepaskan beberapa pisau mental untuk melumpuhkan Liao. Namun aksi ini tidaklah membuahkan hasil. Pasalnya baku hantam di antara mereka berdua menarik perhatian seekor monster, sehingga membuat Liao berhasil meloloskan diri, bahkan segera memanggil bala bantuan aliansi HR. 只好请他出马了，也能把他捆住。如果有一张高材质的网， Singkat cerita, setelah merampas hasil buruan jantung Ro dari tas penyimpanan Keita, Ivan bersama Ketelan, Abang Codet segera melepaskan kekuatan mental untuk melacak pergerakan Liao. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Seorang tetua bernama Far tiba di Pulau Kabut. 二长老超越真神的存在，能同时拥有掌控自然元素火焰绕身。 Pada awalnya, Far memberikan kesempatan kepada Lo Feng untuk menyerahkan jantung Ro. Namun dengan sifat Lo Feng, dia jelas menolak tawaran Far, sehingga memancing kemarahannya. Bahkan secara brutal melepaskan atribut api untuk mengambilnya secara paksa. Meski situasi ini tidaklah menguntungkan baginya, serta memiliki kesenjangan di antara mereka berdua, Lo Feng tetaplah bersikeras menahan serangan atribut api. Namun untungnya saja ketika sang MC dalam kesulitan menghadapi kemampuan tetua Far, pesawat aula bela diri akhirnya tiba di lokasi kejadian. 我看你能逃到几时？ Melihat kemunculan instruktur Zhu bersama pengawal Hong, tetua Far lantas memintanya tidak ikut campur masalah ini, di mana aliansi HR pertama kali menemukan Pulau Kabut. Tapi Lo Feng membantah ucapan Far dengan alasan jika dirinya orang pertama yang menjelajahi pulau ini. Terlebih lagi semua harta karun di tempat ini bukanlah milik siapapun. Merasa perkataan barusan memanglah benar, tetua Far lantas menantang instruktur bertaruh. Jika di antara kelompok mereka berhasil mengumpulkan banyak jantung Ro, maka orang tersebut akan menjadi pemilik Pulau Kabut. Instruktur lantas menerima tawaran Far, sehingga dia segera menurunkan pengawal Hong untuk memperebutkan jantung Ro, sedangkan Far memerintahkan 4 dewa perang. Meski hal ini sempat bikin Lo Feng ketar-ketir, hanya saja Zhu memintanya kalem dulu. Pasalnya dengan kemampuan bingsan, serta memiliki teknik deteksi yang dapat menembus kabut pulau menemukan jantung Ro di pedalaman hutan. Dan benar saja, ketika bingsan berhasil melacak posisi 4 dewa perang, dia segera memulai aksinya. 有人在急速靠近。
Menyaksikan kejadian barusan jelas aja mengejutkan Lo Fang. Ternyata pengawal Hong telah melampaui Dewa Perang. Tidak hanya itu, Zhu lantas menjelaskan, Bing San merupakan salah satu dari ketiga pengawal Hong. Sehingga alasan itulah yang membuat seluruh organisasi ketar-ketir sama orang terkuat di bumi. Nah, dikarenakan Zhu gak pengen tetua Far nguping percakapan mereka, dia segera mengaktifkan pelindung kedap suara dan menyampaikan pesan bahwa Hong menyebut Lo Fang adalah pemuda jenius master spiritual di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Abang Codet pastilah mendapatkan hadiah khusus. Belum sempat melanjutkan percakapan tersebut, Bing San terbirit-birit meninggalkan area hutan akibat melihat kemunculan cabang rotan dari permukaan tanah. Menyadari pertarungan Bing San tidak membuahkan hasil, bahkan tidaklah bisa menghancurkan cabang rotan, instruktur Zhu lantas membawa Lo Fang untuk naik pesawat dengan alasan bahwa dia adalah penjaga utama Hong dan memiliki kekuatan lebih tinggi darinya, sehingga mereka bisa menyaksikan pertarungan ini di balik layar kaca. Sambil menyaksikan perbakuhan Taman Cabang Rotan vs melampaui Dewa Perang, instruktur Zhu mengatakan berdasarkan sistem pesawat, 6 cabang tersebut memiliki panjang lebih dari 1.600 meter, bahkan mampu bergerak dengan kecepatan 1.000 meter dalam sepersekian detik, bahkan memiliki pertahanan setara monster level raja, sehingga dia beranggapan jika Bing San terus memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungan, kemungkinan persentase kemenangannya sangatlah kecil. Dan benar saja, ketika Bing San berada di posisi terdesak, dia segera melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri. Di sisi lain, ketika rombongan Ketelan berlari meninggalkan area cabang rotan, Far telah menghampiri mereka serta memintanya untuk menyerahkan hasil buruan roh pohon, di mana semua hasil ini akan dibagi secara merata, dan berniat memanggil para tetua aliansi untuk menangkap cabang rotan. Tidak berselang lama, di saat ketiga tetua aliansi tiba di lokasi Pulau Kabut, Hong juga muncul di waktu yang sama, sehingga mengejutkan semua orang. Namun di sini Hong tidaklah bersikap angkuh pada tetua aliansi HR. Dia justru memberikan satu kali kesempatan untuk menaklukkan cabang rotan. Tapi jika gagal, Far bersama anggota haruslah pergi meninggalkan area tersebut. Singkatnya, dikarenakan 4 melampaui Dewa Perang tidaklah sanggup mengatasi cabang rotan, maka baik Far dan ketiga rekan-rekannya haruslah menepati janji sebelumnya dan meninggalkan bapak-bapak terkuat di bumi seorang diri. 这罗峰道士福星就是柏云特，本古文明遗迹中的记载完全符合。就给他点好东西吧。 Singkat cerita, setelah masalah Pulau Kabut ditangani Ketua Istana Dewa Perang Hong, Lo Fang terus memikirkan cara mengawasi pergerakan Liu. Pasalnya meski pertarungan di area tersebut sudah berakhir, namun pada dasarnya cepat atau lambat Liu akan mengincar keluarganya. Oleh sebab itu, Lo Fang bertujuan memanfaatkan hadiah dari Pulau Kabut untuk membeli air kehidupan menyembuhkan tangan Zhangke bersama kaki Luo Hua. Di sisi lain, melihat lakinya dipenuhi frustasi atas kegagalan sebelumnya, Fei Nina lantas mencoba untuk menenangkan suasana dan meminta agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan mereka berdua telah berjuang sampai detik ini. Meski Liu sangatlah pesimis kalau dirinya sudah tidak lagi bisa mengalahkan Lo Fang di tingkat master spiritual puncak Dewa Perang level tertinggi, hanya saja Fei Nina tidaklah memperdulikan hal tersebut dengan alasan keluarga Bolinas memiliki Dewa Perang level tertinggi, sehingga dia menyarankan Liu untuk melakukan terobosan mencapai tingkat tersebut. Keesokan harinya, setelah melakukan identifikasi pusat lobi Istana Dewa Perang, instruktur Zhu lantas membawa Lo Fang menuju ruangan pribadi Hong, di mana sang MC akan mendapatkan hadiah lebih banyak dari Bing San bersama dirinya. 罗峰，进来吧。
Nah, dikarenakan Lo Fong memiliki kontribusi mengambil roh pohon di Pulau Kabut, maka Hong bersedia menyerahkan 98 roh pohon menjadi miliknya. Sedangkan akar gagak hitam dan jantung Willow berusia 1000 tahun akan ditukarkan dengan harta lain. Pasalnya, roh pohon tidaklah terlalu efektif bagi kekuatan Lo Fong di puncak Dewa Perang tingkat tinggi. Sehingga Ketua Hong telah menyiapkan 62 jenis harta langka. 没有生命之水。 Hong menjelaskan, air kehidupan bukanlah sesuatu harta menjadi bahan pertukaran dengan alasan jika barang tersebut hanya bisa didapatkan saat pemerintah Amerika mengadakan pelelangan air kehidupan. Oleh sebab itu, Hong meminta Lo Fong untuk menunggunya dalam waktu 1-2 bulan. Mendengarkan saran tersebut, Lo Fong akhirnya memanfaatkan 3,65 triliun mata uang Hanxia untuk menukarnya dengan armor Dewa Perang Hitam. Namun sayang, Hong menolak pertukaran ini dengan alasan jika Lo Fong dapat memiliki satu set armor saat memasuki reruntuhan peradaban kuno. Terlebih lagi, setiap anggota hanya punya satu kesempatan untuk memasuki reruntuhan tersebut, sehingga dirinya tidaklah memiliki stok persediaan mengenai armor Dewa Perang Hitam, dan menjadi salah satu benda terlangka di seluruh dunia. Oleh sebab itu, dikarenakan Lo Fong merupakan jenius aula bela diri Jisian, maka Hong memberikan 2 syarat kepadanya. Pertama, membeli 5 bintang armor Dewa Hitam, dan memasuki reruntuhan peradaban kuno mendapatkan benda ini lalu menjualnya. Kedua, Lo Fong bisa mendapatkan secara gratis. Kemudian memberikan 1 set armor Dewa Perang jika berhasil menyelesaikan ujian reruntuhan peradaban kuno. Tanpa pikir panjang, Lo Fong memutuskan untuk menyetujui syarat kedua. 馆主能指点一下？ 也好，给你黑神套装的第2选择。 Meski dikatakan aula bela diri Jisian seringkali memberi hadiah kepada jenius berbakat, hanya saja Hong kembali menyarankan Lo Fong membeli perlengkapan senjata lain untuk meningkatkan pelatihannya, berupa 1 set teknik dasar master spiritual. Sementara barang lainnya, Lo Fong harus mencarinya sendiri sesuai kebutuhan. Alhasil setelah memilah-memilih di ruang virtual, Abang Codet memutuskan untuk membeli senjata Heaven Force Shuttle dan juga membeli 1 jet pesawat tempur cerdas tingkat raja, di mana hal ini sangatlah berguna untuk seorang pejuang. 我一定给你买到生命之水。 Singkatnya, mengetahui kekuatan Lo Fong mencapai level puncak Dewa Perang, Hong memintanya agar meningkatkan pelatihan camp elite. Namun dia memberikan 2 pilihan. Pertama, tinggal di kota pangkalan Hongning bergabung tim khusus menjadi instruktur camp pelatihan elite. Kedua, menjalankan tugas keluar kota pangkalan bekerja sebagai inspektur. Sambil mengingat orang-orang yang dia cintai, serta kedua pilihan ini tidaklah menarik perhatian Lo Fong, Abang Codet berharap jika dirinya bisa menjadi instruktur di kota pangkalan Jiangnan. Meski Hong bisa memenuhi permintaan Lo Fong, tapi dengan syarat dia haruslah mencapai gelar Dewa Perang tertinggi. 是。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Swell Star bagian keduanya. Sedangkan untuk bagian selanjutnya tunggu notifikasi ya guys ya. Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it.